Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dalam materi hari ini, yaitu hukum maritim. Pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang struktur organisasi yang ada di atas kapal, yaitu seperti dari nahoda, kemudian ada dua jurusan ataupun dua bagian ataupun departemen, yaitu dari deck departemen, kemudian engine departemen, kemudian ada lagi radio departemen. Kemudian yang hari ini kita bahas adalah tentang tugas dan tanggung jawab daripada awak kapal. Termasuk salah satunya adalah nahoda, yang merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu kapal. Di beberapa waktu yang lalu di struktur organisasi itu yang paling tertinggi jabatan di atas kapal adalah nahoda, kemudian ada mualim 1, mualim 2, mualim 3, ataupun nanti mualim 1 disebut dengan chief officer, mualim 2 dengan second officer, mualim 3 dengan third officer, dan lain-lain di bawah daripada mualim 3. Kemudian di bagian mesin ada nanti namanya KKM ataupun chief engineer, kemudian ada di bawahnya lagi ada second engineer, kemudian ada third engineer ataupun masinis 3. Ya, jadi ada di mesin, bagian mesin ada namanya chief engineer, kemudian ada second engineer, kemudian ada third engineer. Nah, pada hari ini, pada saat sekarang ini kita akan membahas tentang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tugas dan tanggung jawab awak kapal. Di antaranya adalah nahoda. Ya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 dan juga pasal 341B KUHD. KUHD ini kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Dengan tegas menyatakan bahwa nahoda adalah pemimpin kapal. Kemudian dengan menelaah pasal 341 KUHD dan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, maka definisi dari nahoda adalah sebagai berikut. Nahoda kapal adalah seorang ataupun seseorang yang sudah menandatangani perjanjian kerja laut dengan pengusaha kapal di mana dinyatakan sebagai nahoda, serta memenuhi syarat sebagai nahoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Kemudian di dalam pasal 342 KUHD secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas kapal hanya berada pada tangan nahoda, tidak ada yang lain. Jadi apapun yang terjadi di atas kapal menjadi tanggung jawab nahoda kecuali perbuatan kriminal. Misalkan seorang mualim sedang bertugas di anjungan sewaktu kapal mengalami kekandasan, meskipun pada saat itu nahoda tidak berada di anjungan, akibat kekandasan itu tetap menjadi tanggung jawab nahoda. Contoh yang lain lagi, seorang masinis sedang bertugas di kamar mesin. Nah, ketika itu tiba-tiba terjadi suatu kebakaran dari kamar mesin, maka akibat yang terjadi karena kebakaran itu tetap menjadi tanggung jawabnya nahoda. Dengan demikian, secara ringkas, tanggung jawab nahoda kapal dapat terinci antara lain memperlengkapi kapalnya dengan sempurna. Kemudian yang kedua, mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur ataupun aturan. Yang ketiga ataupun yang ke-C, membuat kapalnya layak laut atau seaworthy. Yang keempat, bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran. Yang kelima, bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada di atas kapalnya. Yang keenam, mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, tugas seorang nahoda begitu sangat berat. Sesuai dengan tugasnya tentu tentu fee-nya ataupun pendapatnya cukup lumayan besar. Nah, kemudian nahoda adalah nahoda kapal dalam hal ini, ya. Nahoda kapal, saya geser dulu gambar saya di sini, ya, biar bisa enak dilihat. Nahoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang nahoda. Nah, bila nahoda berhalangan, selaku nahoda bertindaklah mualim pertama, ataupun dalam hal ini adalah
chief officer. Ya, nah, saya ulangin, bila nakhoda berhalangan, maka selaku nakhoda pengganti bertindaklah mualim satu ataupun mualim pertama. Dalam hal ini chief officer. Nah, dalam hal mualim pertama juga tidak hadir ataupun berhalangan, bila di kapal tidak ada seorang mualim atau lebih yang berwenang untuk bertindak sebagai nakhoda, yang lebih tinggi dalam pangkat, kemudian dari mualim-mualim selebihnya yang lebih tinggi dalam pangkat itu, dan bila mereka juga tidak hadir ataupun terhalang, orang-orang ditunjuk oleh Dewan Kapal. Nah, ini tapi rasanya nggak mungkin lah. Kalau sudah nakhodanya berhalangan, tentu sudah pasti diganti oleh maaf, oleh mualim satunya ataupun chief officer. Mualim satu berhalangan, maka akan digantikan oleh mualim dua. Mualim dua berhalangan, maka akan digantikan oleh mualim tiga. Nah, apabila empat-empatnya tidak ada, maka perusahaan pelayaran akan merekrut tenaga baru ataupun kapal tidak bisa dilayarkan. Itu seperti yang sudah terjadi sebagaimana lazimnya, ya kan? Nggak mungkinlah diambil orangnya dari yang bukan orang mualim yang membawa kapal, ya. Itu ya tentang nakhoda. Kemudian nakhoda itu wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian, dan dengan kebijakan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia bertanggung jawab ya untuk kerugian yang disebabkan olehnya pada orang lain karena kesengajaannya ataupun kesalahannya yang besar. Jadi di nakhoda ini sungguh-sungguh berat ya tanggung jawabannya, ya kan. Jadi kalau anak buah salah, ya kan, bawahannya salah, tetap berfokus kepada nakhoda. Ya, semua bertumpu kepada dia. Jadi setiap keputusan apapun yang diambil adalah berada di tangan nakhoda. Nah, kita sebagai kru ataupun ABK tidak boleh sembarangan tanpa melebihi tanggung jawab daripada seorang nakhoda. Nah, kemudian nakhoda wajib menaati dengan seksama peraturan yang lazim dan ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapal. Keamanan para penumpang dan pengangkutan muatannya, ia tidak akan melakukan perjalanan kecuali bila kapalnya untuk melaksanakan itu memenuhi syarat. Jadi dilengkapi sepantasnya dan diberi anak buah kapal secukupnya. Nah, begitu juga nanti kalau suatu saat kamu di kapal, apalagi sebagai cadet ataupun sebagai kru ataupun ABK, yaitu sebagai anak buah mungkin ataupun sebagai sebagai nakhoda kapal, itu mempunyai suatu tanggung jawab, ya. Jadi masing-masing mempunyai tanggung jawab. Tugasmu hari ini adalah setelah saya menyampaikan hal ini, silakan kamu membuat suatu tugas, ya. Apa tugas seorang nakhoda? Kamu tuliskan di dalam selembar kertas, kemudian kamu fotokan, kirimkan ke Google Classroom. Saya ulang, tulislah tanggung jawab seorang nakhoda ataupun kapten kapal di atas kapal. Saya ulang lagi tugasnya, tulislah tugas dan tanggung jawab seorang nakhoda di atas kapal. Ya, jadi jawaban kamu tulis dulu di dalam selembar kertas, kemudian kamu foto seperti biasa dan tuliskan nama, kelas, dikirimkan ke Google Classroom. Demikian penjelasan singkat tentang tugas dan tanggung jawab seorang nakhoda. Di lain waktu di dalam pelajaran hukum maritim saya akan menyampaikan kembali tentang tugas dan tanggung jawabnya lain perwira yang ada di atas kapal dan lain-lainnya, ya. Demikian secara singkat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Ketemu lagi kita di lain periode. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Salam.